Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fiona Rahmawati dari Universitas 11 April. Pada kesempatan kali ini, untuk memenuhi tugas mata kuliah Capita Selecta Metode Penelitian, saya akan mempresentasikan ringkasan jurnal yang saya buat dengan judul Analisis Komparasi Algoritma Supervektor Mesin dan Naive Bayes pada Aspek Based Sentiment Analysis ulasan WhatsApp. Oke, kita mulai dari latar belakang masalah. Seperti yang kita rasakan bersama, WhatsApp adalah platform komunikasi digital utama yang terus-menerus melakukan pembaruan fitur. Nah, setiap kali update, ribuan ulasan langsung membagiri Google Play Store, entah itu mengenai bug, performa aplikasi, maupun antarmuka pengguna. Ulasan-ulasan ini sebetulnya adalah data yang sangat berharga bagi pengembang untuk mengevaluasikan aplikasi mereka. Namun, bayangkan jika kita harus menganalisis ratusan ribu secara manual, tentu sangat tidak efisien. Oleh karena itu, kita membutuhkan sebuah pendekatan komputasi otomatis yang akurat untuk mengolah opini dalam jumlah besar tersebut. Selama ini kita sering menggunakan analisis sentimen konvensional yang sayangnya hanya memberikan satu polaritas sentimen, entah itu positif atau negatif, untuk keseluruhan kalimat atau dokumen. Pendekatan ini lama tidak bisa menunjukkan bagian atau aspek spesifik mana yang sebenarnya sedang dikomentari. Akibatnya, informasi yang didapat terlalu umum dan kurang actionable bagi tim pengembang. Sebagai solusi, penelitian ini menggunakan pendekatan Aspect Based Sentiment Analysis atau ABSA. Dengan ABSA ini kita bisa membedah ulasan untuk mengidentifikasi aspek spesifik yang dibahas. Misalnya, khusus menyoroti aspek performa atau fitur. Setelah aspeknya didapat, algoritma akan menentukan polaritas sentimen pada masing-masing aspek secara mendetail. Hasilnya tentu akan memberikan dasar evaluasi yang jauh lebih terarah dan tajam. Untuk mencapai hal tersebut, metode penelitian dibagi ke dalam 3 tahapan utama. Yang pertama ada pengumpulan dan preproses. Data ulasan di scraping dari Google Play Store dan yang kemudian dibersihkan melalui tahapan cleaning, kemudian cache folding, normalisasi, tokenizing, stop word removal, hingga stemming. Tahap kedua adalah ekstraksi fitur, di mana data teks yang sudah bersih tadi diberikan label aspek dan sentimennya lalu dikonversi menjadi representasi numerik menggunakan metode pembobotan TF-IDF agar bisa diproses oleh mesin. Kemudian tahap ketiga adalah pemodelan dan evaluasi, di mana di sini data dilatih untuk menggunakan 2 algoritma andalan kita, yaitu Supervektor Mesin atau SVM dan Naive Bayes atau NB, untuk kemudian dievaluasi menggunakan metric precision, kemudian recall dan F1 score. Kemudian, bagaimana sih hasilnya? Mari kita lihat pada grafik evaluasi ini. Dari matriks yang ada, algoritma supervektor mesin atau SVM terlihat lebih mendominasi, di mana SVM menghasilkan performa klasifikasi khususnya pada nilai precision dan F1 score yang lebih tinggi secara konsisten dibandingkan Naive Bayes. Hal ini bisa terjadi karena SVM mampu membentuk hyperplane atau batas keputusan yang sangat optimal. Meskipun data ulasan kita berada pada ruang fitur yang berdimensi tinggi, oleh karena itu SVM sangat direkomendasikan jika kita mencari akurasi yang tinggi. Lalu, apakah Naive Bayes itu tidak bagus? Tentu tidak. Sebagai algoritma berbasis probabilistik, Naive Bayes memiliki kompleksitas komputasi yang lebih rendah. Keunggulan utamanya adalah pada waktu pelatihan model yang jauh lebih cepat, jadi Naive Bayes itu tetap menjadi alternatif ideal apabila sistem kita nantinya membutuhkan efisiensi komputasi tinggi untuk memproses dataset yang raksasa atau yang besar gitu, yang banyak. Nah, sebagai kesimpulan, dalam penerapan aspek Based Sentiment Analysis atau ABSA ini sukses memberikan insight yang jauh lebih tinggi, lebih mendalam dan actionable dibandingkan analisis konvensional. Untuk komparasi modelnya,
SPM terbukti lebih superior dalam hal akurasi pengenalan opini berbahasa Indonesia. Sementara Naive Bayes menang di segi kecepatan komputasinya. Nah, untuk pengembangan lebih lanjut, saya menyarankan penelitian kedepannya itu dapat menggunakan ukuran dataset yang jauh lebih masif, serta melakukan optimasi hyperparameter. Kemudian penerapan modelnya itu berbasis deep learning kekinian seperti LSTM atau IndoBird. Juga itu bisa direkomendasikan untuk menembus batas performa klasifikasi di masa depan. Nah, mungkin sekian presentasi dari saya. Terima kasih banyak atas perhatiannya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.